Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 26 Agustus 2024 yang merupakan pekan biasa ke-21 sekaligus peringatan Hari Raya Santa Teresia Yornet Perawan. Pada kesempatan kali ini, bacaan Injil yang akan diambil dan akan kita dengarkan bersama-sama diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam, Engkau telah melindungi kami semua dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabda-Mu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah,
tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini dengan baik bersama-sama. Pada kesempatan di hari ini, Yesus berbicara kepada orang-orang yang disebut-sebut sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah pemimpin agama pada masa itu, tetapi Yesus menegur mereka karena mereka sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka suka terlihat baik di depan orang lain, tetapi di dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yesus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati agar tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga memiliki hati yang murni dan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan saja, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita. Contohnya, kita bisa saja berdoa dengan suara yang keras dan panjang, tetapi jika kita melakukannya hanya untuk dipuji oleh orang lain, maka Tuhan tidak akan senang dengan doa kita. Namun, jika kita berdoa dengan hati yang tulus, meskipun hanya di dalam hati kita sendiri, Tuhan pasti akan sangat senang. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira apa saja yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini? Yang pertama, kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk jujur, baik di luar maupun di dalam. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati yang murni. Tuhan melihat hati kita. Dengan Dia menginginkan hati yang penuh dengan sebuah kasih, kebaikan, dan keinginan untuk dapat mengikutinya. Dan yang terakhir, tindakan yang tulus. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan harus didasari oleh kasih yang tulus, bukan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Adik-adik yang terkasih, semoga renungan yang telah kita dengarkan pada hari ini semakin membuat kita paham akan bagaimana tindakan kita dalam mewujudkan Injil kita pada hari ini dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Mari kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai.
Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.